Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dari Prodi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2286-2331-10009. Di sini, saya ingin menyampaikan materi mengenai awal mula adanya Pancasila. Awal mula adanya Pancasila. Pancasila, dasar negara yang tidak luput dari sejarah. Pancasila, ideologi negara, dijadikan pedoman dalam berbangsa, bernegara bagi rakyat Indonesia. Sejarah penting yang patut diingat oleh masyarakat Indonesia. Dari yang saya tahu, Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan isi pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Sesuai artinya, Pancasila memiliki 5 poin yang menjadi prinsip dasar bangsa Indonesia. Kelima poin tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pidato membahas konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPK, yaitu Dr. Radziman Widoyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato, kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut. Sejak tahun 2017, hari tersebut resmi menjadi hari libur nasional. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai. Bahasa Indonesianya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK dengan tambahan Indonesia yang sekarang menjadi BPUPKI. Sejarah perumusan Pancasila. Latar belakang terbentuknya Pancasila bermula dari diskusi panjang yang dilakukan BPUPKI merumuskan dasar negara. Diskusi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dihadiri oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin, SH, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Haji Soekarno. Ketiga tokoh tersebut menyampaikan gagasan mengenai dasar negara bangsa Indonesia. Kesempatan tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan dengan istilah Pancasila. Ketiga tokoh menyampaikan gagasan. Yang pertama dari Prof. Mr. Muhammad Yamin. Adapun 5 gagasan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Adapun gagasan dari Prof. Dr. Mr. Supomo. Pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah,
dan kelima, keadilan rakyat. Ada pula gagasan dari Insinyur Haji Soekarno. Yang pertama, kebangsaan, kedua, kemanusiaan, ketiga, musyawarah, keempat, kesejahteraan, dan kelima, ketuhanan. Mendengar gagasan tersebut, kemudian membentuk panitia 8. Namun, kesempatan belum mematangkan kondisi dan pilihan. Lalu, Dokoritsu Junbi Kosakai membentuk lagi panitia 9, guna merumuskan serta menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Koisno Dzokrosoizoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebarjo, M.R.A. Maramis, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Sejarah penetapan Pancasila dilakukan melalui proses yang panjang. Rumusan Pancasila terdapat dalam dokumen seperti Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rumusan awal Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta, bunyinya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan awal ini menimbulkan perdebatan, khususnya terkait sila pertama, hanya mencakup pemeluk agama Islam. Alhasil, kalimat sila pertama pun diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya sidang kedua, tujuan membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, dan keuangan. Dalam bentuk lisan atau tidak lisan, mengenai perlengkapan kemerdekaan Indonesia, yaitu dasar negara, unifikasi, bentuk negara, kepala negara, warga negara, agama negara, pembelaan negara, dan keuangan. Sidang BPUPKI kedua menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Lalu terbentuk Pancasila. Kesepakatan Pancasila menjadi pedoman negara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada makna tersendiri dari lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas dari burung melambangkan kejayaan. Garis hitam tebal yang melintang dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Di antaranya, pada masing-masing sayap berjumlah 17 bulu. Pada ekor berjumlah 8 bulu, di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19 bulu. Di leher berjumlah 45 bulu. Pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Asal istilah Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita dicengkram oleh burung Garuda berasal dari Kitab Negara Kartagama yang dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah
Bhinneka Tunggal Ika. Berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Sedangkan istilah Pancasila dimuat dalam kitab Sutasoma yang dituliskan oleh Empu Tantular, berisi sejarah kerajaan bersaudara Singhasari dan Majapahit. Sampai sini, jangan lupa like, share, and comment. Kawan-kawan, dukung terus channel kami agar dapat info yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.